Selamat siang Karis. Tumben ini, apa yang bisa saya bantu? Saya mau sharing Pak, ini saya emosi sekali sama Krisnov. Saya jengkel sama Krisnov Pak hari ini. Udah beberapa kali saya diolok di depan kelas, di depan teman-teman Pak. Malu saya jadinya. Jadinya tadi saya marah balik ke dia di depan kelas. Oke, tenang dulu. Wajar sih memang kalau kamu bersikap seperti itu. Pak Guru aja juga mungkin akan bersikap seperti itu kalau menghadapi hal yang sama. Tapi, apa tadi yang sudah kamu lakukan setelah diolok? Jadi saya tadi teriak-teriak di depan kelas Pak. Sama teman-teman yang lain juga dengar. Jadinya nggak apa-apa dah Pak. Teman-teman yang lain juga marah sama saya Pak. Oh, kalau begitu, pasti kamu punya alasan kuat ya? Kenapa kok melakukan itu di depan kelas? Ya iyalah Pak, saya marah besar Pak sama Krisnov Pak. Dah beberapa kali dia bikin saya malu Pak. Ya, menurut Bapak memang wajar. Menurut Bapak juga itu merupakan salah satu bentuk atau cara kamu mempertahankan harga diri kamu. Dan saya juga mengapresiasi karena kamu tidak ceroboh dan hanya marah-marah di kelas saja. Benar kan? Untung Pak, saya masih sabar tadi Pak. Kalau udah saya nggak sabar Pak, udah saya hantem dia Pak. Ya, bagus. Kamu sangat bagus sekali dalam hal ini. Kamu masih bisa menahan diri dan bersabar. Nah, untuk berikutnya, tidak ada lagi ide untuk melakukan hal yang lebih keras kan? Ya Pak, nggak ada Pak. Nah, sekarang coba kita ingat lagi. Tadi pada saat kamu marah-marah di depan kelas, apa yang terjadi? Kira-kira apakah menurut kamu tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Atau mungkin juga kamu punya prinsip? Apakah sesuai dengan prinsip kamu? Ya sebenarnya saya juga saya nggak mau Pak marah-marah kayak gini. Sebenarnya saya juga mau orang lain juga menghargai saya Pak, karena saya juga mau dihargain sama mereka Pak. Itu jadinya Pak. Ya, bagus. Menurut kamu, apakah menghargai orang lain itu sangat penting banget bagi kamu? Ya kalau menurut saya ya penting Pak kalau kita menghargai orang lain tuh Pak. Nah, saya setuju banget tentang hal itu. Kita harus lebih menghargai orang lain, lebih bersabar, menahan emosi, dan lebih baik melakukan hal yang positif meskipun terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bener sih Pak, sebenarnya bisa saya lebih sabar Pak. Saya lebih bisa memilih untuk mengasihi teman-teman saya, kayak saya juga kan pengen dikasih sama teman-teman yang lain Pak, gitu Pak. Kalau sudah demikian, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Ya Pak, saya bersedia Pak. Kalau kamu sudah mau memperbaiki masalah ini, kira-kira nanti kamu akan bersikap seperti apa? Atau kamu akan melakukan apa untuk memperbaikinya? Ya sih Pak, saya akan bersikap lebih baik lagi supaya teman-teman saya yang lain juga bisa baik ke saya sih Pak. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa bersikap seperti itu, kira-kira akan bagaimana rasanya? Ya kalau menurut saya ya saya di kelas mungkin lebih bisa nyaman, lebih enjoy Pak. Apalagi kalau ditambah teman-teman yang lain juga eh, sama bersikap kayak saya Pak. Mungkin ya suasana kelas bisa lebih baik lagi sih Pak. Baiklah, kalau sudah demikian, kita akhiri dulu, kamu kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Begini Reni, tadi saya sudah dengar dari guru BK, juga dari guru akuntansi. Katanya kamu tadi ada masalah. Apakah bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Mungkin saya bisa membantu kamu. Iya Pak, tadi waktu jam pelajaran akuntansi saya telat masuk. Terus kata teman kalau telat nggak boleh masuk kelas Pak. Jadinya saya pergi ke kantin kumpul sama teman yang lain. Oh, kamu terlambat masuk kelas. Ada info yang lain lagi mungkin yang bisa saya terima selain terlambat masuk kelas? Saya kira tadi memang tidak boleh masuk kelas Pak. Jadinya saya pergi ke kantin. Nah, tadi gimana? Kamu tidak bertanya langsung ke guru akuntansi boleh masuk atau tidak?
Tidak Pak, tadi saya dengar dari teman yang lain, jadi saya langsung pergi ke kantin. Ya, saya tahu kamu mungkin merasa jengkel ya karena mendengar terlambat kok langsung tidak boleh masuk kelas. Padahal harusnya kan ada konfirmasi gitu ya. Ya, tapi tidak masalah ya. Sekarang kita coba lihat kembali apa yang sudah terjadi dan kita akan coba menyelesaikan permasalahannya. Sekarang saya sudah tahu permasalahannya. Mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan ya. Tapi tidak masalah, saya tidak ingin mencari kesalahan lain. Sekarang bagaimana kita pikirkan penyelesaian masalahnya. Iya Pak. Nah, sekarang apakah kamu tahu kamu sekarang sedang dalam masalah besar karena sudah melakukan hal itu? Ya Pak, saya tahu sekarang saya kena masalah besar, jadi saya nggak bisa masuk setiap jam pelajaran akuntansi. Coba kita lihat lagi keyakinan kelas apa yang sudah kita miliki. Ya Pak, seharusnya saya tidak buru-buru mengambil keputusan sebelum mendapat informasi yang lengkap. Seharusnya saya bertanya dulu kepada Pak Guru yang mengajar, tapi saya langsung pergi ke kantin karena jengkel. Nah, kalau begitu kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Sekarang saya harap kamu bisa mengindahkan keyakinan kelas kita supaya tidak terjadi masalah yang sama seperti ini. Iya Pak. Oke, sekarang kita akan bersama-sama bertemu dengan Bapak Guru Akuntansi supaya kita segera bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kamu bisa diperbolehkan masuk kelas lagi. Bagaimana? Kamu setuju kan untuk memperbaiki ini? Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak.